selama 20 tahun lebih jadi advokat. Baru kali ini saya melihat perkara yang luar biasa unik, aneh. Kami dapat bukti baru, ada aliran dana masuk ke oknum kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat siang, teman-teman. Saya bersama siang ini bersama advokat senior Kalimantan Tengah, Bang Wikarya. Selamat siang, Abang. Selamat siang, Mas Roy. Mana sehat, Abang? Alhamdulillah. Saya dengar minggu lalu ini ada ribut-ribut nih. Gimana, Bang? Katanya kemarin di Tipikor agak seru nih. Iya. Gimana? Klien Abang ya? Betul. Dari Pulang Pisau, Bang ya? Iya, betul. Gimana ceritanya, Bang? Klien kami ini namanya Pak Hariwinanto. Ya. Jadi ceritanya Pak Hariwinanto ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dari Pulang Pisau dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi. Posisi kasusnya sebagai penyedia bersama-sama dengan Ujang Seko dalam jabatan sekretaris KPU Pulang Pisau yang merangkap sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Jadi dituduh bersama-sama melaksanakan pengadaan yang merugikan keuangan negara. Intinya itu. Ini berkasnya terpisah, Bang? Terpisah. Jadi Ujang Seko sudah diputus bersalah dalam putusan nomor 25 garing P.Sus Data Tipika garing 2023 PN.PLK. Tanggalnya ini 25 Januari 2024 ini. Oke. Putusannya. Abang, saya mau bertanya, jadi biar publik makin jelas, Bang ya. Ini klien Abang ini ceritanya punya perusahaan. Betul, klien kami ini punya perusahaan. Perusahaannya itu ada perusahaan, namanya perusahaannya Graha Multiteknika. Oke. Abang, saya ada cerita menggelitik di kuping. Saya ingin perjasa dari Abang. Ya. Proses pengadaannya ini saya dengar tidak benar. Si orang tadi klien Abang katanya tidak pernah terlibat. Bagaimana ceritanya, Bang? Nah, inilah perkara yang sangat unik. Selama 20 tahun lebih jadi advokat, baru kali ini saya melihat perkara yang luar biasa unik, aneh. Gimana ceritanya, Bang? Ceritanya begini. Awalnya pada pertengahan tahun 2020, ada orang yang bernama, kita singkat saja namanya R, menelpon klien kami Pak Hariwinanto. Ya. Dia nelpon Mas Hari, kan? Bisa lihat profil dan berkas perusahaannya enggak? Company profile lah ya. Ya. Jadi dijawab untuk apa? Dijawab oleh si Mr. R tadi lah. Ya. Untuk melengkapi administrasi di KPU Pulang Pisau. Jadi klien kami Pak Hari merasa nggak enak kalau nggak ngasih. Kenapa? Karena istrinya Pak Hari ini adalah bawahan dari Mr. R tadi. Oh, bekerja di situ juga. Iya, betul. Singkat cerita, pada bulan Juli, ya sekitar tanggal 20 Juli kalau nggak salah ya, ditelepon sama Mas Hari ini. Mas Hari katanya. Yang telepon siapa, Pak? Mr. R tadi, Mr. R. Iya. Mr. R. Yang minta company profile tadi ya? Ya, betul. Ini ada uang masuk ke perusahaan Anda. Tolong dicairkan. Kaget Mr. R. Loh, kok dipakai perusahaan saya? Nah, berarti Mr. R mengatakan kepada Pak Hari, ada uang masuk ke rekening Anda. Iya. Tolong dicairkan. Iya. Itu rekeningnya di Bank Pembangunan Kalteng. Dia bilang, Mas Hari, kebetulan saldo rekening saya kosong. Saya kasih cek kosong aja. Silakan sampean ambil. Diserahkanlah cek kosong.
Cek kosong tadi untuk diserahkan ke Mr. R tadi. Ya. Selanjutnya Mr. R nggak tahu apa yang terjadi, kapan diambil. Oh, berarti kalian abang nggak ngerti lah. Nggak ngerti lah, ya. Terus? Tahun 2022 datang lagi lah Mr. R. Mas Hari, tolong sampai nanti kalau ditanya jaksa begini-begini loh, katanya. Kaget Mas Hari. Tiba-tiba itu bang ya? Tiba-tiba. Ya, tahun 2002. Kenapa? Enggak, minta ini katanya. Untuk melengkapi administrasi lagi. Enggak, saya bilang Mas Hari. Saya kan nggak ngerti, nggak pernah melaksanakan pengadaan. Lalu dibujuk lah Mr. R ini tadi. Nggak apa-apa katanya. Kata si Mr. R tadi. Mr. R tadi kepada Mas Hari, nggak apa-apa. Karena yang lainnya sudah memberikan keterangan begini. Kalau sampean mengasih keterangan lain, nanti sampean yang sakit. Sampean bisa diproses. Mr. R bilang begitu? Iya. Enggak, saya nggak mau bilang Mr. R. Lalu diancam lah. Kalau sampean nggak mau ya, nanti kami cari kesalahan istri Anda. Nggak mungkin nggak ada kesalahannya. Kami tindak. Nah, akhirnya Mr. R mau. Kalian abang Mr. Ya, mau. Ya. Nah, diberilah kronologis kejadian melalui istri Pak Winan, klien kami, ya. Mas Hari. Sampai ke sana, dikasihkan ke Mr. R, kemudian diperiksa, dilidik. Lah, akhirnya mengikutilah skenario apa yang diminta oleh Mr. R tadi. Terus kaget lagi Mr. R ini. Kok ada dua lagi nih pengadaan yang dilaksanakan? Berarti total 3 pengadaan? Ada 3 pengadaan. Jadi bulan Juli 2020 itu, sama kalau nggak salah itu ke November, sekitar bulan November, akhir 2020. Nah, cuma yang pengadaan yang kedua dan ketiga itu Mr. R tidak tahu sama sekali. Karena itu pembayarannya dilakukan tunai. Entah itu dipasukan atau gimana mereka ininya kan. Akhirnya disidik, diproseslah Ujang Seko. Nah, sebelum Ujang Seko diproses di pengadilan, Mr. Hari, Pak Hari ditangkap, ditahan. Kaget, baru tersadar. Oh, saya terjebak. Karena sudah mengikuti skenario tadi bang ya? Ya, makanya mengikuti skenario terjebak. Ya. Akhirnya kagetlah semua keluarganya. Kenapa? Akhirnya keluarganya meminta kepada saya untuk menangani kasus itu. Ya. Nah, ternyata setelah kami pelajari, ternyata ada skenario analisa kami ya. Tapi kami masih belum paham waktu itu. Skenario-nya bagaimana? Iya. Terus akhirnya kami cek, kami cari. Akhirnya dapatlah kami benang merahnya. Nah, benang merah itu kami dapat setelah Pak Hari mencabut BAP-nya pada persidangan minggu lalu. Persidangan atas nama Ujang Seko tadi. Oh, waktu. Ya. Dia jadi saksi di sini bang ya? Ya, dia kan jadi saksi. Ya. Jadi ketika perkara Ujang Seko, Mas Hari kan ditanya oleh majelis hakim, kenal dengan terdakwa? Dijawab Mas Hari tidak kenal. Dia memang nggak kenal. Iya. Dia hanya kenal dengan Mr. R tadi aja. Iya. Terus ditanyakan hakim lagi kan ke Ujang Sekonya. Apa betul dia nggak kenal sana? Dijawab oleh Ujang Seko betul. Nggak kenal juga. Nggak kenal juga. Nah, dari situ akhirnya kami memulai ini langkah hukum. Langkah hukum yang pertama kami meminta kepada penyidik di Kejaksaan Negeri Pulang Pisau minta di BAP ulang. Tanggapan mereka apa bang? Nah, ini tanggal suratnya ini tanggal 15 Januari 2024. Ya. Tidak dijawab. Karena tidak dijawab, langsung kami membuat lagi surat ke Kejaksaan Tinggi Kalteng.
isinya meminta agar Kejati Kalteng memerintahkan Ya. penyidik di Kejari Pulang Pisau untuk memeriksa ulang. Nah, di sini sudah kami buka bukti-bukti. Bukti-bukti transfer Mr. R dalam melaksanakan pengadaan. Tidak sampai di sini. Kemudian kami posting juga ke nomor teleponnya Kasipitsus mengenai bukti-bukti ini tadi untuk bahan analisis. Ya. Tapi tidak ditanggapi. Tidak ada tanggapan. Tanggapannya belakangan hari ternyata dianggap P21 dan akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan dan ini surat dakwaannya. Akhirnya sidang. Nah, ketika sidang, sebelum sidang, kami sudah dapat ini bahan-bahan bahwa ini betul Mr. R yang mentransfer beli barang. Bahwa ini betul. Tapi sebentar dulu Bang, saya ke berkas perkara. Penyedia barang, penjual barang diperiksa apa tidak? Itu dia yang kami mintakan dalam surat kami. Berarti sampai sekarang tidak ada BAP? Tidak di BAP. Kok bisa itu Bang? Nah, kenapa? Kalau seandainya penjual barang diperiksa, otomatis klien kami bebas. Tidak ada kaitan sama sekali. Kenapa? Karena penjual barang akan mengatakan yang membeli barang ini adalah Mr. R. Berarti yang melaksanakan pengadaan ini adalah Mr. R, bukan Hari. Tapi di perkara Iwan Seko, setahu Abang ada nggak diperiksa juga ini? Tidak ada juga. Sepertinya sengaja disembunyikan. Berarti ada yang ditutupi? Ada yang ditutupi. Tapi logikanya kan Bang harus itu diperiksa. Harus. Nah, kenapa? Keharusannya. Karena untuk menentukan suatu kerugian negara, itu harus diperiksa asal muasal barang itu di mana dibeli. Ya, alurnya kan Bang. Ya, alurnya di situ. Ya. Nah, itu ditambah keuntungan wajar 25%. Ya. Ditambah biaya pengiriman. Ya. Kemudian ditambah pajak. Ya. Total nilai ini tadi menjadi pengurang dari nilai kontrak. Ya. Nah, jika ada kelebihan, berarti disitulah adanya kerugian keuangan negara. Ya. Dalam kasus ini aneh. Tapi sebentar Bang, saya tidak bicara kerugian keuangan negara dulu. Kita tarik ke belakang. Keterangan Abang tadi. Ya. Klien Abang sama sekali tidak tahu mana ada pengadaan. Betul. Yang saya tanyakan, waktu klasifikasi gimana nih? Ini diperiksa apa tidak? Bagaimana dia berkontrak? Siapa yang berkontrak Bang? Nah, waktu klarifikasi kan tadi mengikuti skenario-nya Mr. R tadi. Pokja diperiksa tidak dalam perkara ini? Diperiksa siapa? Pokja. Nah, saya kurang tahu kalau Pokja. Kalau Pokja kurang tahu saya diperiksa atau tidak. Tapi yang pasti itu bendahara ada diperiksa. Kemudian pihak yang melaksanakan pengadaan, pejabat pengadaan itu diperiksa. Bukan, sama segini Bang. Berarti waktu berkontrak klien Abang tidak hadir di situ dong. Siapa yang tanda tangan kontrak? Tidak tahu. Dipalsukan semua. Berarti ada pemalsuan juga di sini. Iya, ada. Cuma yang belakangan itu setelah diskeneriokan, nah itu memang betul dia yang tanda tangan. Sekali dia akhirnya mau nurut ya kan? Ya, karena takut istrinya tadi. Iya. Jadi ada ditekan gitu intinya. Tapi menurut Abang, katanya kan jaksa ini profesional Bang. Iya. Tapi kok faktanya begini? Nah, inilah yang lucu. Jadi untuk melihat kerugian keuangan negara, jaksa menggunakan survei penyidik. Iya. Survei penyidik. Jadi gimana tuh Bang, survei penyidik tadi Bang? Oke, saya lanjutkan. Seperti yang saya katakan tadi, seharusnya tempat barang itu berasal harus diperiksa penjualnya, tapi itu tidak dilakukan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Pulang Pisau. Nah, seharusnya itu diperiksa. Nah, dalam perkara ini tidak dilakukan. Tapi untuk menentukan nilai kerugian negara dilakukan melalui survei penyidik. Nah, karena penyelidikan yang dimulai pada tahun 2022, nah berarti survei penyidiknya dilaksanakan
Ini asumsi kami ya, anggapan kami ya. Pada tahun 2022. Sementara kasus ini tahun 2020. Anggap saja tahun 2020 harga emas Ya benar. anggap aja harga emas 1 juta rupiah. Tahun 2022 kan sudah beda harga emas. Jadi lucu. Itu satu. Kemudian perlu saya pertegas. Ini ada tulisan saya. Ya. Audit investigatif. Audit investigatif. Di sini ada ahli dari BPKP Pusat mengatakan bahwa supaya penyidik itu tidak bisa digunakan jadi alat ukur untuk menentukan kerugian keuangan negara. Tidak bisa. Jadi harga real Ya. yang harus dijadikan tolak ukurnya. Nah, itu salah satu ada indikasi apa? Perkara ini kalau bahasa orang zaman now mungkin ada kongkelingkong lah. Oke, Bang. Saya mengutip eksepsi Abang nih di poin nomor 10 nih. Yang masuk akal. Di sini Abang bilang sebenarnya kita bisa duga jaksa tahu ada keterangan-keterangan palsu atau ada pemalsuan surat seperti tadi siapa yang berkontrak, ya kan Bang? Ya, betul. Siapa yang mengambil pencairan tadi? Iya, betul. Karena kalian Abang tidak tahu menau sama sekali kan? Ya. Jadi di sini kita mengatakan, boleh saya bilang kita cenderung menuduh nih Bang, ada oknum di dalam Kejaksaan Negeri Pulau Pisau. Jadi dalam surat kami yang ke Kejaksaan Pulau Pisau, termasuk yang ke Kejaksaan Tinggi, kami sudah meminta kepada Kejaksaan, tolong diperiksa Bank Pembangunan Kalteng. Siapa yang mencairkan dana yang pada bulan Juli 2020? Ya. Siapa yang mencairkannya? Supaya jelas pasti itulah si pelaku yang melaksanakan pengadaan. Tolong diperiksa rekening Mas Hari yang ada di sana. Ya. Siapa yang mengambil? Tapi tidak dilakukan. Tidak ada respon sampai detik ini. Tidak ada respon. Nah, melihat tidak ada respon, nah, kami mengambil inisiatif. Kami minta rekening koran. Nah, akhirnya kami tahu. Oh, diambil pada tanggal kalau nggak keliru tanggal 27 Juli 2020. Diambil. Tapi kami belum tahu siapa yang mengambil. Kami minta lagi ke Bank Kalteng. Ya. Bank Kalteng beralasan macam-macam. Ini rahasia bank. Ya. Tidak boleh dikeluarkan. Kami jawab, ini melalui keluarga klien ya yang meminta itu. Di sini tidak ada rahasia bank. Karena pemilik rekening sendiri yang meminta. Ya, betul. Tidak ada rahasia bank. Bukan orang lain. Tetap tidak mau diberikan. Akhirnya keluarga klien kami minta ke pihak petinggi bank lah, anggap gitu. Ya. Ini kenapa ini? Akhirnya diberikan. Akhirnya kami dapat siapa yang mencairkan cek itu. Siapa mencairkan cek itu pada tanggal berapa, tanggal siapa, tapi ini masih rahasia. Nanti akan kami bongkar di persidangan. Siapa yang menulis cek itu kami dapat. Justru indikasinya di sini ada oknum bank terlibat. Kenapa oknum bank terlibat? Karena antara yang mengambil duit tersebut dengan nama yang tertulis di cek itu berbeda. Tidak cocok. Tidak cocok. Jadi ada oknum bank terlibat. Ya itu pasti Bang. Bagaimana mungkin orang yang bukan dia yang punya tapi dia bisa ngambil? Kan itu lucu Bang. Iya. Nah, jadi Bang, berarti agenda ke depannya apa Bang? Minggu depan? Agenda ke depan itu jawaban atas eksepsi. Dan agenda minggu depannya lagi putusan sela. Tapi kami semua tahu itu sudah. Semua tahu jawabannya apa. Kalau jawaban jaksa sudah kami prediksi. Jawabannya pasti itu masuk pokok perkara. Ya formalitas Ya. Bang. Formalitas saja Bang. Putusan pun nanti jawabannya juga pasti ditolak karena masuk pokok perkara. Tapi eksepsi itu diajukan bukan untuk dikabulkan, tidak. Untuk memberikan kepada majelis supaya perkara ini seimbang.
Jadi antara kalau ibarat perdata itu ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik. Tapi menurut abang nih, abang udah beracara lebih 20 tahun kali bang ya? Lebih 20 tahun. Sepanjang sejarah abang, pernah nggak nemukan perkara yang seperti ini lucunya? Tanda kutip lucu ya. Memang pernah ada. Hmm. Jadi tapi itu tidak perlu saya sebutkan. Si pelakunya sang direktur. Wah, akhirnya dijadikanlah kambing hitam anak buah. Pernah ada. Dan ini kembali saya menemukan lagi perkara baru yang kurang lebih mirip-mirip begitulah. Dan uniknya perkara ini, kami dapat bukti baru. Ada aliran dana masuk ke oknum kejaksaan. Ada penerangan. Ya. Ini untuk sementara tidak bisa kami sampaikan. Ya paham. Karena kami akan meminta saksi itu nanti perlindungan saksi di lembaga perlindungan saksi. Itu ada transfer dari oknum pegawai KPU yang diperintahkan oleh Mr. R kepada oknum di Kejaksaan Negeri Pulau Pisau. Ya. Nah, jadi caranya sebelum oknum itu tadi mentransfer ke oknum Kejaksaan, Mr. R mentransfer ke oknum di KPU Pulvis tadi. Anak buahnya tadi ya? Iya. Baru dia lanjut. Itu modusnya begitu. Nah, untuk yang ininya apa? Untuk yang jumlah yang besarnya mungkin nanti itu kan urusan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan PPATK yang mencari lagi. Ya. Tapi yang pasti akan kami ajukan dalam waktu dekat setelah ada perlindungan saksi terhadap saksi kunci tersebut. Ya, tapi jadi miris kan Bang, kan judulnya kan sebenarnya kan aparat penegak hukum. Tapi kalau bagi saya apa jadi aparat pengacau hukum nih Bang. Oke, Bang Wikar. Tapi jangan kita sebutkan begitulah. Karena pada intinya masih banyak. Karena kan begini aparat Bang, penegak hukum yang baik. Ya, saya kan kasihan miris lihat klien abang. Dia tidak ada terlibat apa-apa, dia tidak ikut tender apa-apa, dia tidak tanda tangan apa-apa, tahu-tahu jadi tersangka dan sekarang jadi terdakwa Bang. Ya kan? Kan dunia ini ajaib. Ajaib. Dia tidak pernah melakukan tindakan apa-apa, tapi nasibnya kok sial banget. Makanya waktu eksepsi ditahan Bang sekarang Bang? Ditahan. Waduh. Makanya waktu eksepsi kami sampaikan, mohon maaf Pak DPO, kami sampaikan. Sesuatu yang benar itu kena pahit harus kami sampaikan. Ya. Saya mengutip sabda Rasulullah. Makanya semuanya kami bongkar. Nah, kenapa yang merasakan itu sebenarnya bukan hanya klien kami Pak ini saja, Pak Haris saja. Cuma anaknya, ya keluarga, bininya, apalagi anak-anak Pak Haris masih kecil. Oh, masih kecil-kecil Bang? Iya, ada 3 anaknya masih belia. Bayangkan. Ya akhirnya kita berpengadilan di meja hijau kan Bang, di pengadilan tipikor. Ya. Kita harap ya, tapi saya yakin hakim-hakim tipikor di sini bagus-bagus Bang. Insya Allah. Dan kami insya Allah juga bisa membuktikan bahwa Pak Haribananto adalah orang yang tidak berdosa. Kami sudah banyak alat bukti, cukup, mungkin lebih daripada cukup. Bahkan kami juga ada mengajukan surat ke Polda Kalimantan Tengah. Ini kaitannya ini adanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara palsu di perkaranya Pak Ujang Seko. Jadi dalam perkara di Ujang Seko ini ada beberapa saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Itu sudah kami sampaikan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Jadi sebenarnya perkara ini simple, sangat simpel, tidak rumit. Kalau oknum jaksa yang menyidik ini mau berbuat jujur, sesuai proporsi kedudukan kasus sebenarnya. Itu intinya. Ya, oke Bang Wikar, terakhir apa harapan dan pesan abang terhadap publik lah? Ya, dalam kebetulan ini menjelang bulan Ramadan, mungkin kita sama-sama introspeksi diri.
dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi apa yang benar harus kita katakan benar, yang salah harus kita katakan salah. Jangan kita membalikkan fakta. Karena kenapa? Saya sudah ada beberapa pengalaman melihat orang yang memberikan keterangan palsu, tapi saya tidak mau sebutkan namanya, itu mendapatkan ajab yang luar biasa. Tidak, itu yang paling mengerikan. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua agar dalam penegakan hukum bisa berjalan adil, benar, dan tidak ada istilah yang kerennya sekarang ini, kong kaling kong. Saya kira itu. Amin. Terima kasih Bang Doa itu mudahan demikian. Terima kasih Bang Iktar. Jadi demikian rekan-rekan sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum. Salam sahabat Kalibata.